Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim. Tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh sahabatku, untuk seluruh saudaraku yang sudah bergabung di channel Padepokan Lokajaya. Terima kasih atas wejangannya, terima kasih atas semua informasi-informasi terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Salam hormat kami untuk para sesepuh, para ahli spiritual seluruh Nusantara ini yang belum bergabung di channel Padepokan Lokajaya. Mudah-mudahan segera bergabung supaya kita bisa menjalin tali persaudaraan, menjalin komunikasi tentunya dengan hal-hal yang positif. Insya Allah kita semakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua spiritual se-Nusantara ini berkenan hati bergabung di Padepokan Lokajaya ini, ya tentunya untuk menyambut Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan salam hormat, salam takdim, salam segala salam ya, khusus untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Dimanapun keberadaan Sang Kinasih Satrio Piningit, mudah-mudahan selalu mendukung channel kami, mendoakan perjuangan kami dalam mencari beliau, menemukan Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, dalam pembahasan kali ini tentunya dengan narasumber yang kami percaya, yang kami tim Padepokan Sowani. Saya garis bawahi dulu ya, bahwasanya saya tidak duduk di sini sendiri gitu loh. Kami ada tim yang kemarin udah pernah live streaming bareng tuh. Kami menyebar beberapa tim, beberapa kenalan, jadi di beberapa tempat ya. Jadi nanti ada informasi terus nelpon ke saya memberikan kesimpulan hasil soannya. Jadi kami yang menjabarkan seperti itu ya. Mohon maaf bila mana kami belum bisa bersoan untuk para sahabatku, saudaraku yang sudah memberikan informasi harus datang ke sini, ke sana. Ya, mudah-mudahan mohon doanya saja supaya kami diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, supaya bisa bersoan ke tempat saudara. Dalam pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya dengan narasumber yang dimana narasumber ini juga sesepuh ya, sesepuh di Dukuh Mundu. Sesepuh ini merupakan ahli spiritualis yang masih menggunakan hitungan kejawen. Jadi masih menggunakan ilmu jawen. Ilmu jawen ini bukan berarti ilmu yang keluar dari syariat ya. Bukan ilmu yang keluar dari syariat. Saya tegaskan ya, biar ada yang ngaji di YouTube aja udah memusyrik-musyrikan orang. Ini yang saya tegaskan, ilmu kejawen selagi orang itu masih meminta sama Allah, itu bukan musyrik. Allah itu mengerti semua bahasa. Jadi dengan bahasa Arab Allah ya paham, dengan bahasa Cina, bahasa apa, itu intinya memohon, berdoa ya. Itu saya garis bawahi ya, biar tidak ada perdebatan di antara kita. Sesepuh ini yang ada di Dukuh Mundu merupakan sesepuh yang masih sangat kental dan menjunjung tinggi ilmu-ilmu kejawen para leluhurnya, sehingga tim Padepokan Lokajaya bersowan kepada beliau memohon petunjuk keberadaan Sang Kinasih Satrio Piningit. Menurut sesepuh yang ada di Mundu,
untuk keberadaan Sang Kinasih Satrio Piningit ini belum begitu, menurut terawangannya ini belum begitu jelas di mananya. Tetapi beliau ini mengatakan pernah melihat ada cahaya itu sangat tinggi, sangat terang dari langit ya. Itu masuk atau di dalam lingkaran desa ya. Desa itu entah di Jawa Barat entah di Jawa Timur ya. Dalam penerawangannya seperti itu. Jadi mungkin cahaya itu adalah tentara-tentara Sang Kinasih Satrio Piningit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Sang Kinasih Satrio Piningit dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya. Jadi tentara langit ini tentunya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas Sang Kinasih Satrio Piningit, baik di alam gaibnya maupun di alam nyatanya. Tetapi Satrio Piningit ini yang paling sering, yang paling besar ini adalah bekerja di alam gaib dulu, kata sesepuh yang ada di Desa Mundu ini. Karena apa? Karena setelah para iblis, para jin-jin kafir ini sudah tidak begitu mempengaruhi manusia, itulah nanti jadi manusia itu 60% ini sudah tidak ada pengaruh dari bangsa iblis, bangsa jin, sehingga mudah untuk dibenahi lagi dari akhlaknya, dari tingkah lakunya. Sehingga inilah akan yang jadi pejabat insya Allah akan jujur, yang jadi pedagang ya akan jujur. Inilah efek positif daripada yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit itu, kata sesepuh yang ada di Desa Mundu. Jadi tentara-tentara ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya semata-mata ini dalam membantu tugas-tugas beliau atau tugas-tugas Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit ini menjalankan tugasnya itu lebih sering atau lebih besar di alam gaibnya. Seperti itu ya wejangan atau menurut sesepuh yang ada di Desa Mundu. Dan menurut beliau Satrio Piningit ini hadir bukan untuk merusak. Jadi tidak ini harus ada bencana, ini harus ada musibah, tidak. Kata beliau tidak seperti itu. Bahkan Satrio Piningit ini berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk meredam murka Allah, untuk meredam bencana-bencana ini, yang tentunya semua bencana itu adalah takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas Satrio Piningit ini tentunya merayu Allah, merayu Tuhan supaya tidak murka kepada semua hamba-hambanya, semua makhluknya. Seperti itu kebijakan dari sesepuh yang ada di Desa Mundu. Maka dari itu siapa saja yang memiliki tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Wangsit Siliwangi, Joyoboyo, bahkan para spiritual yang tingkat tinggi, para ahli marifat, bila mana Anda menjalankan tugas tetapi merusak alam, itu mungkin ada pengaruh daripada jin-jin yang tingkat tingginya lebih ini ya. Tentunya hal ini juga sebagai perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit juga. Dan saya yakin para satrio-satrio yang dipilih Allah Tuhan Yang Maha Esa, tentunya bila melihat bencana alam ini, melihat kemurkaan Allah ini, Satrio Piningit akan menangis dan meminta memaafkan semua umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu Allah, merayu Tuhan supaya memaafkan semua
makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk ini tidak menyadarinya bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningitlah yang bekerja, yang menjalankan semua titah, semua amanahnya. Itulah keseimbangan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Jadi setiap kekasih Allah, setiap utusan Allah itu pasti doanya tidak akan tertolak, sebagaimana Sang Kinasih Satrio Piningit. Inilah wejangan-wejangan yang dari sesepuh yang ada di Dukuh Mundu ini, bahwasannya pada kesimpulan ini Satrio Piningit ini tidak sendiri. Itu ada tentara dari langit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu menjalankan tugas Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit ini dihadirkan di muka bumi ini bukan untuk merusak alam, mendoakan alam untuk gempa, untuk gunung untuk meletus, laut untuk tsunami, tidak seperti itu. Tetapi Satrio Piningit inilah yang mampu meredam amarah alam ini, tentunya merayu Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menurunkan azab-azabnya di muka bumi ini. Dan yang ketiga, pada kesimpulannya tentunya Satrio Piningit ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dimana doa-doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wejangan dari sesepuh yang ada di Dukuh Mundu terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian video ini, bila mana dalam membahas Sang Kinasih Satrio Piningit jauh daripada kebenaran, kami tim Padepokan Lokajaya mohon diwejangkan, diluruskan ya untuk para sahabatku semua. Kami semata-mata hanya orang awam yang tidak akan bisa apa-apa tanpa bersowan. Maka dari itu kalau teman-teman nanya ke saya tidak bisa menjawab apa-apa tanpa saya harus meminta izin bersowan ke yang pernah saya temui. Itulah ya. Dan saya yakin Satrio Piningit ini tentunya menonton video kami. Mohon dimaafkan bila saya selalu membahas tentang diri sampean. Tentunya banyak keliruan, mohon dimaafkan, jangan marah ya. Selalu minta doanya, barokah doanya, mudah-mudahan tim Padepokan Lokajaya ini semakin bisa memberi kemanfaatan untuk seluruh umat manusia. Terima kasih, salam santun dari Padepokan Lokajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.